Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahmadani dengan NIM 11910823310 kelas 4 BPGMI. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan. A. Kode etik guru. Yang pertama, pendahuluan. Pada dasarnya, ujung tombak pendidikan ada di tangan guru. Kode etik inilah yang nantinya menjadi rambu-rambu seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia menjadi salah satu tugas guru profesional, dan diharapkan para guru dapat menerapkannya baik pada pergaulan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, pengertian, tujuan, dan fungsi kode etik. Kode adalah tanda-tanda atau simbol-simbol berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya, keputusan atau kesepakatan suatu organisasi. Sebagai bidang pekerjaan profesi, guru juga memiliki kode etik, yakni kode etik guru. Penafsiran tentang kode etik belum memiliki pengertian yang sama. Sebagai contoh, berikut disajikan beberapa pengertian kode etik. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang kedua, dalam pidato pembukaan Kongres PGRI ke-13, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru. Dari pendapat Ketua Umum PGRI ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kode etik guru Indonesia terdapat dua unsur pokok, yakni yang pertama sebagai landasan moral dan yang kedua sebagai pedoman tingkah laku. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 43 dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik. Yang kedua, berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Uraian di atas menunjukkan bahwa kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah: yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi; yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya; yang ketiga, pedoman berperilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan profesi. Dan yang keenam, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Sedangkan fungsi dari kode etik guru adalah: yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Yang ketiga, penetapan kode etik dan sanksi pelanggarannya. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi
yang berlaku dengan mengikat para anggotanya. Lazimnya dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tidak dapat dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut. Kode etik hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut. Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk secara khusus. Namun demikian, dalam praktiknya, kontrol etika sering tidak berjalan secara mulus karena rasa solidaritas sesama anggota profesi. Seorang profesional terkadang segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Tetapi, dengan perilaku semacam itu, solidaritas antara kolega ditempatkan di atas kode etik profesi. Yang keempat, kode etik guru Indonesia. Setiap profesi memiliki kode etik yang disepakati dan dijunjung tinggi, termasuk guru, berdasarkan Undang-Undang 1945. Pemerintahan Republik Indonesia menetapkan kode etik guru sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang ke-8, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan adanya kode etik guru di Indonesia, diharapkan dapat memajukan pendidikan nasional. Sebab kode etik guru ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dari para anggota profesi guru. Sebagai guru, tentu kita dituntut untuk menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia, baik ketika melaksanakan profesi tersebut di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Apalagi saat ini profesionalitas guru masih banyak dipertanyakan. Banyak berita tentang guru yang dimuat di media massa. Yang ironisnya, kebanyakan berita cenderung memojokkan posisi guru. Tidak dapat dipungkiri, memang ada beberapa oknum guru yang melakukan pelanggaran dan bertindak tidak profesional atau melanggar kode etiknya. Oleh karena itu, seorang guru harus benar-benar menjadi sosok yang digugu dan ditiru, baik oleh para siswanya maupun oleh masyarakat. Mematuhi kode etik berarti guru tersebut bertindak dan menjalankan tugasnya di atas rel kode etik yang telah dirumuskan dan disepakati bersama. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.